Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pengamatan gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terdiri dari gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga melakukan gerak. Gerak pada tumbuhan terjadi karena proses tumbuh atau karena rangsangan dari luar. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya gerak tumbuh tanaman menuju sinar matahari. Gerak tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, dan kemotropisme. Gerak taksis adalah gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh bagian tumbuhan akibat adanya rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Ada dua macam gerak taksis, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Gerak yang selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerakan sebagian dari tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Ada beberapa macam gerak nasti, antara lain fotonasti, niktinasti, termonasti, dan seismonasti. Kemudian kami akan melakukan pengamatan gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan juga gerak tropisme. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat tulis, stopwatch, biji kacang hijau, tanah, 1 pot tanaman putri malu, air secukupnya, dan juga 1 buah kardus. Kali ini saya akan melakukan pengamatan gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Gerak seismonasti ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan getaran atau sentuhan. Pengamatan ini dilakukan dengan 3 jenis sentuhan yang diberikan. Sentuhan yang pertama yaitu dengan diberikan sentuhan halus. Dapat terlihat ketika disentuh secara halus, daun putri malu menutup dengan perlahan dan menutupnya daun itu dengan tidak sempurna. Perlakuan sentuhan yang kedua yaitu dengan memberikan sentuhan yang sedang. Terlihat ketika kita memberikan sentuhan yang sedang, daun putri malu menutup secara perlahan dan menutupnya tidak sempurna. Dan jenis sentuhan yang terakhir yaitu dilakukan dengan sentuhan kasar. Pada saat melakukan sentuhan kasar, terlihat daun putri malu menutup dengan cepat dan menutupnya sempurna, dan terlihat batang daun ikut membungkuk ke bawah. Setelah diberikan sentuhan, perlu waktu bagi daun putri malu untuk membuka kembali. Pemberian sentuhan halus, daun perlu waktu 1 menit 48 detik untuk membuka kembali. Sedangkan dengan sentuhan sedang, daun perlu waktu 2 menit 51 detik untuk membuka kembali. Sentuhan dengan secara kasar, daun perlu waktu lebih lama untuk membuka kembali, yaitu 4 menit 25 detik. Halo, kita akan melanjut tentang gerak pada tumbuhan yang kedua, yaitu gerak niktinasi atau gerak yang diakibatkan pengaruh gelap atau cahaya ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ada pot A dan pot B yang sama-sama putri malunya mekar daunnya. Nanti kita akan menutup salah satu pot menggunakan kardus. Jadi kita akan lihat hasilnya kira-kira apa yang terjadi. Saya akan menampilkan hasil praktikum mengenai geotropisme negatif. Baiklah, di sini saya pertama-tama akan melakukan perendaman kacang hijau selama semalaman untuk mempercepat proses perkecambahan. Ini adalah hari pertama saat saya meletakkan kacang hijau ke wadah yang berisikan kapas.
Pada hari keempat saya mulai memindahkan kecambah kacang hijau ke dalam sebuah polybag. Yang pertama saya menanam kacang hijau dengan posisi tegak lurus ke arah matahari. Terus yang kedua saya menanam kacang hijau dengan posisi miring ke samping. Setelah 7 hari saya melakukan praktikum ini, saya melihat dari kedua penanaman ini memiliki pertumbuhan yang berbeda. Pertama, dari penanaman yang dengan posisi tegak lurus ke atas, tumbuhan itu tetap tumbuh ke atas mengarah cahaya matahari. Sedangkan yang kedua, dengan posisi yang miring, tumbuhan ini akan membelok ke atas mencari cahaya matahari.